kebaktian selatan pada sore hari ini. Kita mengucap syukur karena kita bisa ada bersama-sama sampai ke belakang. Saya kalau kursinya ditambahin satu deret lagi di depan juga kayaknya masih bisa ya. Karena saya lihat di belakang masih banyak yang berdiri. Jadi mungkin Asyir bisa minta tolong. Ya puji Tuhan. Saudara, saya mau bicara mengenai sikap dalam berdoa. Nah, sekali lagi saya mau ulang buat saudara bahwa hari ini adalah Mega Prayer Night. Jadi ini akan terus kita bangun karena salah satu yang kita bangun, life builder sebagai pembangun kehidupan, salah satu yang kita bangun itu adalah sebagai pendoa. Jadi kehidupan yang berdoa, saudara. Nah, kehidupan yang berdoa itu memang nggak selalu harus ada di gereja, karena kehidupan yang berdoa itu bisa ada di mana aja, saudara, di tempat kerjaan, saudara, dalam perjalanan, kita ada di dalam keluarga, kita ada di dalam sekolah, di kampus, di mana aja kita ada, ya kita bisa berdoa kan. Termasuk kalau saya juga sering katakan bahwa kalau saya lagi di WC sekalipun, saya masih bisa berdoa sama Tuhan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan tentu saja. Tetapi berdoa itu adalah sesuatu yang memang perlu untuk kita bangun bersama-sama. Dan itu adalah budaya, itu adalah gaya hidup, saudara. Dan itu adalah satu hal yang bukannya yang aneh-aneh gitu ya, spooky gitu, yang kayaknya gitu ya. Enggak, berdoa itu kan kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itu salah satu yang kita mau bangun. Oleh sebab itu di GCA Bethlehem kita mau membangun budaya doa ini. Makanya kenapa setiap hari Selasa kita ada communal prayer namanya. Dan sekali lagi saya ulangin, itu adalah doa di mana setiap wilayah dan juga next gen itu berdoa bersama-sama dengan semua jemaat yang ada di daerah tersebut, wilayah tersebut atau di next gen. Dan tujuannya satu adalah supaya kita bisa sama-sama membangun budaya itu di kelompok kita masing-masing. Dan kalau memang ada yang butuh didoakan, kalau memang ada yang perlu untuk didoakan, kalau memang ada yang perlu komunitas untuk berdoa bersama-sama, ya disitulah tempatnya, saudara. Ya, atau mungkin di live group juga bisa. Tapi sekali lagi dua kali dalam setahun kita akan adakan komunal, mega seperti ini atau digabungkan semuanya. Dan ini akan terus kita bangun menjadi budaya kita. Oke. Dan saya ingin bagikan buat saudara pada sore hari ini adalah mengenai sikap dalam berdoa. Bagaimana sikap kita dalam berdoa? Karena kita tetap masih ada dalam bulan pemuridan yang kita sedang bahas. Ya, dan ini bicara mengenai attitude, salah satu pemuridan, sikap hati. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana tergantung dari hati kita. Minggu lalu saya sudah sampaikan juga ini dalam khotbah-khotbah di sini maupun di sentral. Nah, saudara pastikan bahwa kita memiliki pola pikir dan keyakinan seperti ini. Ini penting banget, saudara. Pastikan bahwa saya percaya Tuhan mendengar doa. Itu pastikan dulu, saudara. Ini nomor satu. Saudara percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya telinga untuk bisa mendengar. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Walaupun gak kelihatan, tapi dia hidup. Dia nyata, saudara. Dan dia bisa mendengar sekali lagi. Dia adalah pribadi. Jadi dia Tuhan yang mendengar doa. Yakinkan dulu itu. Supaya kita ada dalam halaman yang sama. Itu basicnya, saudara. Tuhan mendengar doa kita. Yang kedua adalah Tuhan menjawab doa. Jadi dia bukan cuma sekedar mendengar. Ada orang yang bisa mendengar tapi gak bisa ngapa-ngapain juga. Udah dengar ya udah gitu. Tapi dia Allah yang mendengar doa kita dan juga adalah Allah yang menjawab doa kita. Saya udah sering sampaikan ini. Ayatnya di mana? Mazmur 6 ayat 9 itu katakan Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Jadi Tuhan mendengar doa. Dia menerima doa. Gak ada doa yang bodoh. Gak ada doa yang ya cupu doanya gitu. Gak ada juga doa yang terlalu sempurna. Karena gak ada yang sempurna. Seorang pun gak ada yang sempurna. Jadi dulu Anin pernah khotbah, saya ingat banget. Ada dalam satu ibadah di depannya Anin tuh, depan apa belakang ya? Ada di belakang ya. Ada yang gitu, kayaknya susah banget untuk ngeluarin sesuatu. Terus itu lagi pujian penyembahan tuh, lagi dalam suasana doa kepada Tuhan. Terus Anin ngelihat ternyata memang orang yang gak terlalu bisa bicara, saudara. Tapi hatinya itu berbicara kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mengerti setiap bahasa. Saya berapa minggu yang lalu ada di Tanzania, bahasa Swahili, nggak ngerti sama sekali, saudara. Tapi buat orang Swahili, ya mereka gampang-gampang aja. Tapi begitu saya ngomong bahasa Indonesia, bingung mereka, nggak ngerti gitu. Tapi buat Tuhan nggak pernah bingung. Kita mau ngomong bahasa apa aja Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Dia dengar doa kita, dia jawab doa kita. Itu penting banget tuh, saudara. Jadi nggak ada bahasa yang terlalu sederhana atau terlalu fancy, terlalu hebat untuk berdoa supaya bisa dimengerti oleh Tuhan. Enggak. Apapun bahasa kita, bagaimanapun gaya bahasanya, bagaimanapun kondisi kata-katanya, struktur kalimatnya, enggak peduli.
Tuhan dengar doa kita. Tuhan jawab doa kita. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Dan dia menjawab, itu pasti Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saudara hafalin aja ayat ini. Berserulah kepadaku, ini janji Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar yang tidak terpahami. Ya ini hal yang tidak kau ketahui. Saya ngalamin banyak dari ini saudara. Kalau saya berseru pada Tuhan gak tahu mesti ngapain lagi. Kayaknya udah putus asa, Tuhan sudah gak ngerti lagi. Berseru aja. Dia memberitahukan hal-hal besar yang tidak terpahami katanya. Dan Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu dari apa yang tidak kita pahami. Namun yang sering saya katakan juga bahwa jawaban doa itu ada 3. Kalau Tuhan menjawab doa itu ada 3 kan. Jawaban yang pertama adalah iya. Nggak ada masalah dengan jawaban ya. Kita semua senang dengan jawaban ya. Yes, Tuhan udah jawab doa saya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersorak-sorai. Mei tadi bersaksi bagaimana engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dan terima Yesus pada saat dia disembuhkan. Oh dia udah datang ke gereja. Dia udah rajin ke gereja. Tetapi rupanya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Didoakan terus sebagai oikos. Didoakan terus bahwa dia bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan terbukti Tuhan jawab iya. Haleluya kalau Tuhan jawab iya. Semua orang senang kalau dijawab iya. Semua orang senang benar ya? Nggak ada yang nggak suka. Loh kok doa saya dijawab? Nggak ada yang kayak gitu. Saudara. Semuanya senang saudara. Tapi yang kedua, kalau jawabannya enggak. Nah ini dia saudara. Yang jadi masalah kalau jawabannya enggak. Seringkali kecenderungan manusia itu kan kecenderungan kita sebagai manusia itu. Ketika jawabannya enggak, kita jadi nggak senang. Kenapa? Kecenderungannya kita nggak siap untuk ditolak. Kita adalah manusia yang gak siap untuk dikatakan no, tidak. Gitu. Karena dari kecil coba, no. Anak kecil selalu gitu, no dari kecil. Udah gedeken dari kecil. Udah kecil enggak, di sekolah enggak boleh ini, enggak boleh itu, di masyarakat enggak boleh ini, enggak boleh itu. Berontak lah, apalagi Tuhan enggak. Kata Tuhan enggak, samanya nih Tuhan. Karena memang kecenderungannya kita jadi galau, kita Nggak sedikit orang yang malah jadi marah sama Tuhan ketika Tuhan gak jawab doanya. Gak diikutin kemauannya. Sudah bisa bayangin gak? Kalau Tuhan jawab semua keinginan kita, bahaya gak? Semua keinginan kita. Bahaya loh. Betul bahaya. Tuhan, minta apa? Minta semua keinginan kita. Keinginan saudara apa sih? Saya gak tahu sih keinginan saudara apa. Saya gak tahu sih keinginannya apa, ya udahlah. Tapi kalau Tuhan jawab semua keinginan kita, bahkan yang paling berbahaya sekalipun Tuhan jawab, itu membahayakan kita. Tuhan jawabnya iya gitu maksudnya. Tuhan bilang iyakan semua doa kita. Tuhan saya mau punya anak 10. Saya gak tahu nih, ini tiba-tiba muncul gitu aja. Tuhan saya mau punya anak 10 gitu. Terus Tuhan jawab yes. Wah istrinya kebobolan. Nggak sanggup saudara mungkin ya. Wah gimana? Tuhan itu kalau jawab semua doa kita bisa membahayakan kita loh saudara. Nah itu kita perlu sadar. Tapi yang berikutnya adalah kalau Tuhan jawab tunggu. Nah ini juga gak enak. Karena jarang orang yang suka menunggu. Kok saya gak dijawab-jawab sih? Gitu kan. Saya udah menyatakan cinta saya udah menyatakan I love you gitu. Kok gak ada jawaban? Nah ini kan buat anak muda nih. Pastor saya masih digantung. Ya digantung. Disuruh nunggu maksudnya. Ya kan gak enak sebenarnya. Disuruh nunggu itu gak enak. Jadi ada saat-saat di mana kita harus terima, legowo, Tuhan bilang enggak. Tapi ada saatnya juga di mana kita harus tunggu dan kita harus sabar. Nah, ini rancangan manusia selalu berbeda dengan rancangan Tuhan. Karena manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Jadi kalau memang kita harus nunggu, ya udah tentukan Tuhan kapan waktumu, saya ikut. Nah ini yang menjadi nggak nyaman. Saya mau sedikit aja membahas ini buat saudara dengan cepat supaya kita bisa berdoa lagi. Yohanes pasal 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan satu persatu buat saudara, poin by poin. Dan saudara ini cerita mengenai bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Bagaimana Yesus mendengar Lazarus sakit. Bagaimana Yesus menunda perjalanannya ketemu sama Lazarus untuk menyembuhkan Lazarus. Bagaimana Yesus seolah-olah sepertinya dengan sengaja. Nah ini gak nyaman nih saudara. Mari baca sama-sama dengan saya Yohanes. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara sore ini berkenaan dengan sikap bagaimana kita berdoa. Yohanes 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikainya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara perhatikan ayat yang ketiga ini. Kedua perempuan itu berdoa kepada Yesus, mengirimkan pesan kepada Yesus.
berseru kepada Yesus. Walaupun dengan cara ngirim WhatsApp waktu itu. Ngirim kabar kepada Yesus, tapi cuma centang satu. Tulisannya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, saudara. Centang satu kan? Nggak ada jawaban nih. Terus centang 2, wah senang centang 2. Begitu centang 2 biru, wah ini dia nih. Udah dijawab. Tapi kan Yesus nggak langsung ngomong, nggak langsung pergi, nggak langsung hubungin balik, saudara. Tapi dia diam dulu, Yesus diam dulu. Tapi Yesus mendengar kabar itu, ayat 4. Ia berkata kepada murid-murid tentu saja, penyakit itu tuh nggak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Lalu ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun, saudara perhatikan, setelah mendengarnya, setelah membacanya, setelah dia lihat WhatsApp itu, bahwa Lazarus sakit, dia sengaja nggak ngejawab apa-apa, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tapi sudah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea, ke tempat yang berbeda, ke tempat yang lain. Udah itu lain cerita tuh saudara. Tapi poin yang pertama saya adalah gini, mari kita belajar bersama-sama pada sore hari ini dalam komunal atau dalam mega prayer malam ini. Belajar mengerti bahwa masalah yang kita hadapi adalah pintu bagi kita melihat kemuliaan Allah. Karena ini paradigma, saudara. Ketika paradigma kita salah, ketika kita berpikir bahwa masalah ini akan menghancurkan saya, masalah ini akan membawa saya jadi makin terpuruk, masalah ini membuat saya jadi kalah, masalah ini membuat saya jadi seolah-olah jadi kayak orang bodoh, masalah ini membuat saya, ini bisa jadi hancur masa depan saya nih. Masalah, sekali lagi, itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang menghambat kita untuk bisa sampai kepada tujuan kita. Betul, itu bisa jadi. Tetapi kalau paradigma kita rubah sekarang, paradigmanya adalah gini. Bukan berarti kita cari masalah. Bukan berarti kita minta-minta masalah. Enggak. Kalaupun masalah itu terjadi, mari kita melihatnya bahwa masalah itu adalah, saya percaya bahwa masalah yang saya hadapi saat ini, masalah ini akan menjadi pintu buat saya melihat kemuliaan Tuhan. Masalah apa yang lagi kita hadapin? Kalau kita mau jujur, saudara, hitung-hitungan masalah, saya yakin ada begitu banyak orang yang bisa list masalahnya pada sore hari ini. Banyak masalah kita, banyak pergumulan kita, belum buat diri sendiri, ini masalahnya banyak. Belum dalam keluarga, ada banyak masalah. Belum dalam usaha, ada banyak masalah. Dalam pelayanan, ada banyak masalah. Belum, ada begitu banyak masalah. Tapi kalau kita belajar untuk bisa mengerti begini loh saudara, bahwa seperti yang Yesus tadi katakan, tadi Yesus bilangnya apa saudara? Saya baca ulangi lagi. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kita ganti sekarang. Oleh masalah itu, Yesus akan ditinggikan. Oleh masalah itu, Bapa dipermuliakan. Oleh masalah itu, orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Oleh masalah itu, saya akan melihat kemuliaan lebih besar terjadi dalam hidup saya. Kemenangan terjadi dalam kehidupan saya oleh masalah itu. Saudara ketahuilah, nggak ada kemenangan tanpa sebuah peperangan. Iya dong saudara, menang dari mana kalau nggak ada peperangannya? Nggak ada kesembuhan kalau nggak ada kesakitan. Berarti kalau Tuhan izinkan sakit, kesembuhan akan menjadi kemenangan buat kita. Kalau Tuhan izinkan masalah, sekali lagi, berarti jalan keluar akan menjadi kemenangan kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Saya berdoa dan kita sama-sama berdoa saudara. Biar ini menjadi paradigma kita yang baru. Belajar mengerti bahwa masalah apa aja yang kita sedang hadapi. Termasuk masalah yang dibikin sendiri. Tapi jangan bikin masalah ya saudara ya. Kadang-kadang kan kita bodoh, kadang-kadang kita kan terbatas, kadang-kadang kita pengertian kita sangat kurang. Sehingga waktu kita bikin keputusan sesuatu, keputusan itu bisa menjadi masalah yang baru gitu. Bisa. Tetapi sekali lagi saudara, kalau kita mengerti betul bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saya percaya kesalahan yang kita buat itu akan berganti menjadi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Kita gak pernah tahu, tapi sekali lagi jangan salah ngerti saya. Bukan berarti dengan sengaja kita lakukan kesalahan. Bukan itu saudara maksud saya. Maksudnya adalah kalaupun kita salah, itu kesempatan buat kita bertobat.
Karena kita akan mengalami banyak pukulan, kita akan mengalami banyak tekanan, kita akan banyak mengalami mungkin dipermalukan karena ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tapi justru dengan cara itu Tuhan mau bawa kita kepada pertobatan. Itu kebaikan. Jadi mari kita belajar melihat bahwa waktu kita berdoa dan Tuhan bilang enggak, atau Tuhan bilang tunggu, maka mari kita belajar untuk mengerti ini bahwa masalah yang kita hadapi, kalaupun Tuhan belum jawab, kalaupun mungkin Tuhan tidak menjawab iya atas masalah atau permohonan saya, permintaan saya, doa saya Tuhan jawab enggak, saya percaya ada pintu bagi saya untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan yang baru. Belajar untuk bisa melihat, karena Yesus katakan bahwa itu penyakit gak akan membawa pada kematian, tapi justru akan memuliakan anak Allah. Dan ini adalah hikmat dan pengertian yang harus kita miliki bersama-sama. Saudara. Karena hikmat itu nanti akan masuk ke dalam hati kita. Itu khotbah yang minggu lalu. Hikmat akan masuk dalam hati kita. Dan waktu kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka dari hati itu akan terpancar kehidupan. Jadi sikap kita itu sangat ditentukan dari apa yang kita mengerti. Dan waktu kita belajar untuk mengerti bahwa masalah itu adalah pintu buat kita melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Maka pada saat kita ngelihat masalah ini, kita ngadepin masalah ini, Tuhan sepertinya belum jawab doa atas masalah ini. Saya percaya, sikap saya akan jadi baik. Saya gak akan marah sama Tuhan, saya gak akan protes sama Tuhan. Tapi saya akan tunggu Tuhan sampai waktunya dia datang. Dan waktunya dia datang, kemuliaan itu akan dinyatakan. Saya akan belajar terbuka, saya akan belajar untuk bersabar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu mendengar, dan Tuhan selalu menjawab doa. Itu pelajaran pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama, saudara. Saya lompat aja langsung kepada ayatnya yang ke-11. Murid-muridnya ngobrol-ngobrol panjang, lalu ayat 11. Lalu Yesus katakan demikian perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita itu telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kok repot-repot Yesus ngebangunin orang tidur, suruh aja si Marta bangunin kalau dia tidur kan. Maka kata murid itu padanya, Tuhan jika ia tertidur pasti ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Pelajaran kedua yang saya dapatkan dari ayat ini adalah belajar percaya bahwa sebuah akhir bukanlah akhir buat Tuhan yang kekal. Harapan saya berakhir hari ini. Ya buat saya ini berakhir. Lazarus mati. N. Hubungan mati. You and I end. Hubungannya mati. Harapannya mati. Kerjaannya mati. Usahanya mati. Mimpi-mimpinya mati. Buat kita manusia itu bisa mati. Tapi buat Tuhan yang kekal selalu ada cerita baru. Selalu ada harapan baru. Selalu ada kekuatan baru. Selalu ada hikmat baru. Karena dia kekal. Kalau kita yang berpikir gak kekal, kita berpikir cuma sementara, maka ini adalah akhir. Jadi segala sesuatu yang manusia pikirkan adalah akhir dari segala sesuatu. Tapi buat Tuhan itu bukan akhir dari segala sesuatu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Saudara, gak ada masalah kita yang kekal. Masalah kita akan berakhir. Anak muda lagi capek sama masalahmu. Masalahmu cuma sementara. Tapi Tuhanmu kekal. Masalah keuangan cuma sementara. Tuhan kekal. Masalah dalam pelayanan, dalam pergumulan dalam keluarga, nggak kekal, sementara. Tapi Tuhan kita kekal. Jadi harus kita ketahui, Yesus katakan bahwa Lazarus sudah mati. Tapi walaupun Lazarus mati, dengar, ingat kata Yesus. Ini ayatnya jelas banget. Aku tidak hadir pada waktu itu. Biarin aja dia lu mati. Itu kan Yesus kayaknya ngeyel banget nih. Kok Yesus jahat banget ya kira-kira. Kok dia gak biarkan, dia gak cepet-cepet datang sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Datang dong Yesus gitu. Tapi Yesus bilang enggak, tapi untung aku gak datang. Syukur aku gak hadir waktu itu. Jadi dia mati. Jahat bener Yesus. Tapi Yesus lagi mau kasih tahu, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Masalah kita bukan akhir dari segala-galanya. Pergumulan kita bukan akhir dari segala-galanya.
Hubungan-hubungan yang rusak bukan akhir dari segala-galanya. Karena kita punya Tuhan yang kekal. Kalau dia ada bersama dengan kita, walaupun kita bilang ini udah berakhir Tuhan. No. Buat Tuhan selalu ada pengharapan yang baru untuk bisa dibangkitkan. Selalu ada kehidupan baru untuk bisa dibangkitkan. Selalu ada sesuatu yang baru untuk bisa dibangkitkan. Yang terakhir, saya gak akan baca semuanya karena kita mau berdoa lagi. Yang terakhir, saya lompat ya. Ayat yang ke-20. Tolong slide-nya lompat aja ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Kan Lazarus sudah mati. Ingat, udah 4 hari mati. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, perhatikan saudara, sekiranya engkau ada di sini, aku yakin kau hadir di sini. Saudaraku pasti gak mati. 2 kali dia ucapkan. Sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta berkata kepadanya, aku tahu Tuhan bahwa ia akan bangkit pada waktu nanti orang-orang bangkit pada akhir zaman. Eskatologinya bagus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Sudah seringkali waktu ditanya, kamu berdoa? Iya. Kamu percaya Tuhan jawab? Iya. Ketika Tuhan jawab, kita suka gak percaya. Masa? Saudara, saya bersaksi sedikit aja. Sedikit ya. Kami di Badan Pengurus Pusat, GSI ya, ini sedang dan sudah melewati satu masa di mana ini sebetulnya ada masalah udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun, gak beres-beres masalahnya. Makin ngegulung, makin susah nyari mana ujungnya. Gak ngerti sama sekali saudara. Kami berlima, saya bilang kita doa puasa. Kita gak bisa melayani ini dengan hikmat manusia. Sepinter-pinternya punya doktor, gelar apa aja. Enggak lah, udah gak mungkin. Orang-orang juga bilang semua gak mungkin, semua udah pesimis, gak mungkin. Kami doa puasa, kami buat rencana, kami pikirkan gimana caranya. Kami buat rencana, tetap buat rencana. Kami buat semua pemikiran-pemikiran terbaik apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kami buat rencana. Kami cari tahu ini, kami hubungi ini. Sampai semua kami bisa melihat, oh kira-kira ceritanya kayak begini. Memang kusut saudara, kusut banget. 10 tahun, gak beres-beres. Sampai akhirnya kami memutuskan, oke, kita berlima, kita akan datang ke satu tempat ini dan kita akan selesaikan masalahnya. Wah, itu kan rencana manusia, saudara. Betul, itu rencana manusia. Tapi nggak tahu itu punya cara lain. Dengan cara yang lain, justru kami satu persatu datang ke tempat itu dengan terpisah, saudara. Tapi waktu kami datang satu persatu, Tuhan pakai cara yang begitu ajaib. Tuhan pakai teman saya yang satu, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai teman saya yang satu, Tuhan pakai teman saya yang satu, Tuhan pakai. Jadi 5-5 kami dipakai dengan waktu yang berbeda. Hanya dalam 1 minggu. Masalah 10 tahun lebih dalam 1 minggu selesai. Saya bilang, jangan euforia loh, jangan senang-senang. Ini bukan kita, ini Tuhan. 10 tahun, 1 minggu. Nggak heran, ada banyak orang yang bilang begini, masa iya? Nggak mungkin. Terus saya langsung balikin, kamu berdoa gak? Berdoa. Untuk masalah itu selesai. Iya, kita semua berdoa. Lah sekarang kalau Tuhan udah jawab, kok kamu gak percaya? Saudara ngerti maksud saya? Seringkali begitu saudara, kita nih berdoa, kita nih minta gitu. Tapi kamu gak percaya, Marta kayak begini. Aku percaya kok. Aku percaya nanti, tapi kan nanti, gak sekarang. Nanti, eskatologi nanti. Aku percaya kok Tuhan sanggup membangkitkan, tapi nanti kan. Tapi Yesus mau buktikan pada hari itu saudara. Bahwa sering kali apa yang kamu percaya nanti, itu bisa terjadi sekarang. Kalau saudara lagi berdoa nih hari ini, terus saudara bilang gini, saya yakin dah 1-2 tahun kemudian pasti akan jadi lebih baik. Kalau Tuhan lakukan malam ini, kalau Tuhan lakukan hari ini, jangan gak percaya loh. Karena Tuhan bisa percepat jawaban dia. Yang kalau kita bilang kita masih nunggu, tapi sebenarnya mau jawab hari ini, jangan jadi gak percaya. Karena Tuhan mau jawab doa kita. Mungkin saja hari ini. We'll never know. Siap-siap aja. Lalu setibanya Maria di tempat Yesus berada
dan melihat dia, tersungkurlah di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini. Sama perkataan yang sama. Saudaraku pasti gak mati. Pokoknya kalau engkau di sini, semua yang baik terjadi. Kalau engkau di sini, semua yang menurut kami itu baik-baik saja pasti akan terjadi. Saya lewatin ya saudara ya, pelajaran ketiga karena saya mau tutup dengan ini. Mari belajar mengerti bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita itu gak selalu sesuai dengan bayangan dan keinginan kita. Saya menyadari ini, waktu saya baca ini, bahwa saya juga terlalu sering bicara gini, kalau engkau ada di tengah-tengah kami, yang sakit pasti disembuhkan. Tapi kalau ada yang sakit gak disembuhkan, padahal Tuhan ada di tengah-tengah kita, apa yang terjadi? Jadi saya juga agak sedikit merubah doa saya sekarang. Kalau engkau ada di tengah-tengah kami, kekuatanmu pasti mengalir di tengah-tengah kami. Walaupun kami masih sakit, tapi Tuhan kasih kekuatan buat yang sakit untuk bertahan. Kalaupun mungkin kami belum dapat jawaban, Tuhan akan memberikan penghiburan buat kami untuk tetap menjalani apa yang harus kami jalani. Jadi kita bukan jadi orang Kristen yang cengeng. Bukan jadi orang Kristen yang selalu mau apa yang saya doakan harus dijawab sesuai dengan apa yang saya mau. Biarkan Tuhan menjawab sesuai dengan caranya dia sendiri. Karena cara Tuhan sangat berbeda dengan cara manusia. Kita seringkali berpikir bahwa kalau engkau ada di sini Tuhan, maka bayangan dan keinginan saya ini begini, pastinya jadi seperti ini. Tapi enggak. Saudara ingat cerita bagaimana Mazmur 23 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh kok sama-sama dengan Tuhan masuknya ke lembah kekelaman? Tapi aku gak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi rupanya kehadiran Tuhan gak selalu di padang yang berumput hijau. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, pasti akan ada air yang tenang yang bisa menyegarkan kita. Kita ganti sekarang cara berpikirnya, mari belajar saudara. Mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan selalu ada di situ. Dan kehadiran Tuhan ada di situ, enggak selalu sekali lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Kalau Yusuf bisa protes, kenapa saya diizinkan untuk dijual jadi budak? Di mana Tuhan? Kalau Yusuf diizinkan mungkin untuk ngomel sama Tuhan, saya udah enak-enak di rumah Potifar, kenapa saya mesti masuk penjara? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan gak bersama dengan Yusuf? Ternyata Tuhan tetap bersama dengan Yusuf. Walaupun gak terjadi seperti yang diinginkan, tapi Tuhan tetap ada di sana. Kebalikan berpikirnya saudara. Marta dan Maria bilang kalau engkau ada di sini, pasti dia gak mati. Loh jangan-jangan loh saudara, jangan-jangan ya. Kalau Yesus mungkin datang pada saat itu terus dia gak sembuhin, dibiarkan mati. Mereka tetap percaya sama Yesus gak? Belum tentu. Jadi percaya kita kepada Yesus bukan karena apa yang terjadi dalam hidup kita. Percaya kita kepada Yesus karena dia bisa melakukan apa aja in spite of. Di tengah-tengah keberadaan kita apa aja. Tuhan bisa lakukan sesuatu di luar pemikiran kita. Dan ingat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena dia mendengar doa kita dan dia menjawab doa kita. Kalaupun seolah-olah kita menyangka bahwa kenapa Tuhan gak ada. Hei, dia ada bersama dengan kita. Dan kalau dia ada bersama dengan saya, kenapa masalah ini ada? Tenang aja, Tuhan punya maksud yang lebih baik. Karena dia menyatakan kemuliaannya buat kita. Tuhan lebih peduli bukan untuk jawaban doa buat kita. Tapi untuk proses yang terjadi dalam hidup kita menuju jawaban doa kita. Tuhan lebih peduli sama itu. Jadi kalau sampai hari ini doa kita belum dijawab, Tuhan sedang berproses membuat kita lebih baik. Tuhan sedang berproses membuat kita lebih kuat percaya kepada dia. Bukan karena apa yang kita alamin, tapi karena siapa dia. Itu lebih penting dibalikin semua pola pikir. Karena hikmat itu akan masuk dalam hati kita. Pengertian itu akan masuk dalam hati kita. Dan membuat kita percaya. Saudara dan saya gak akan jadi orang Kristen yang cengeng. Gak akan jadi orang Kristen yang gampangan. Gak akan jadi orang Kristen yang sedikit-sedikit marah ngambek sama Tuhan karena gak dijawab. Tapi kita akan jadi orang-orang Kristen yang Tuhan gak jawab hari ini ya. Saya tahu kok dia lagi punya sesuatu yang lebih baik buat saya. Saudara gak jawab, Tuhan gak jawab saya hari ini ya. Tuhan bilang tunggu ya saya hari ini ya. It's okay.
Saya tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar karena dia menyatakan kemuliaannya di dalam saya. Yang bersama dengan saya katakan yes. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Tetap buka hati saudara. Dalam waktu 15 menit ke depan kita akan kembali memuji, menyembah Tuhan sambil kita akan berdoa untuk hal-hal yang perlu kita doakan bersama-sama. Tadi kita udah berdoa buat semua kebutuhan, buat semua pergumulan saudara. Setelah ini kita akan berdoa untuk hal yang lebih besar. Seringkali kita berdoa buat kebutuhan kita. Tapi sekarang pertanyaannya kita balikin. Apakah kita berdoa untuk kebutuhan Tuhan? Oh Tuhan gak punya kebutuhan pastor. No. Tuhan perlu, Tuhan butuh. Untuk yang tidak diselamatkan, diselamatkan. Tuhan butuh mencari yang terhilang supaya ditemukan. Itu misinya Tuhan. Kebutuhan Tuhan, memang dia gak punya kebutuhan yang lain buat dirinya sendiri, tapi Tuhan butuh untuk melihat orang berdosa diselamatkan. Seringkali kita sebagai gereja doain buat kebutuhan kita semua. Tapi kita lupa doain kebutuhan orang lain yang membutuhkan Tuhan. Dan itu kebutuhan Tuhan sebetulnya. Dia mau melihat. Tuhan butuh untuk melihat. Keselamatan terjadi karena doa-doa kita. Pertobatan terjadi karena doa-doa kita. Kelepasan terjadi karena doa-doa kita. Khususnya buat mereka yang sedang terhilang dan terikat. Mari datang kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Ya Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Yes, amin. Saudara mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan jadikan lagu ini doa kita bersama. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Memerlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Mulai berdoa buat oikos saudara. Mari berdoa buat orang-orang sekeliling saudara. Sekeliling kita. Yang belum percaya kepada Yesus. Atau mereka yang membutuhkan Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama doakan mereka. Dan katakan, kami perlu Tuhan untuk menjamah mereka. Kami perlu Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Kami perlu Tuhan untuk membawa mereka datang kembali kepada Tuhan. Kami perlu keajaiban Tuhan. Pakai tangan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih.